Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Selvita Zari dan rekan-rekan saya Umi Hidayah dan Fajar Uyun Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu pembuatan sabun cuci tangan antibakteri berbasis ekoenzim dari limbah buah. Selanjutnya, slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekoenzim. Ekoenzim itu adalah pemanfaatan limbah organik yang berasal dari campuran kulit buah menjadi ekoenzim dan telah diketahui memiliki banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menjadi sabun cuci tangan seperti yang kami teliti kali ini. Sabun cuci tangan sendiri adalah produk pembersih yang dirancang khusus untuk membersihkan tangan dari kotoran, minyak, dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Mencuci tangan menggunakan sabun dipercaya efektif dalam mencegah timbulnya penyakit akibat kuman, terutama kuman yang mudah berpindah melalui perantara, di antaranya waktu kasus COVID-19, infeksi saluran pernafasan, infeksi mata, diare, aksarikasis maupun trikuariasis. Penggunaan sabun berbahan kimia diketahui berdampak pada pencemaran air. Hal ini dikarenakan salah satu komponen penyusun sabun yaitu surfaktan umumnya mempunyai produk turunan minyak bumi sehingga sulit didegradasi oleh bakteri di perairan. Oleh karena itu, kali ini kelompok kami akan membuat inovasi baru yaitu pembuatan sabun cuci tangan antibakteri dengan memanfaatkan limbah ekoenzim. Ekoenzim itu sendiri memiliki banyak kegunaan seperti pembersih serbaguna, pupuk organik, dan penghilang bau. Selain ramah lingkungan, ekoenzim juga membantu mengurangi limbah organik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ekoenzim juga dijadikan bahan aktif untuk mencuci piring selain cuci tangan dan bisa digunakan sebagai sabun untuk mencuci baju. Tujuan dari penelitian kami kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir bioteknologi. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengurangi limbah organik, memproduksi sabun yang ramah lingkungan, aktivitas antibakteri, serta memanfaatkan limbah buah. Selain itu, tujuan ini untuk mengetahui karakteristik sabun cair berbasis ekoenzim yang meliputi organoleptis, uji pH, dan uji aktivitas. Penelitian bersifat eksperimental, kemudian dilakukan pengujian mutu organoleptik seperti warna, aroma, dan kekentalan, serta pH yang sudah berdasarkan SNI 2588 pada 2017 dan uji aktivitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang mana kami melakukan penelitian ini dalam kurun waktu 1 minggu dikarenakan menunggu bahan yang harus dikirim dari luar kota atau dari luar Bangka Belitung. Tempat dilaksanakannya penelitian ini di Laboratorium Kimia Fakultas Teknik dan Sains Universitas Bangka Belitung. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas piala, batang pengaduk, neraca analitik, stopwatch, termometer, hot plate, gelas ukur, pyknometer, iskometer, Brooke-Flight, dan pH indikator. Bahan yang digunakan yaitu ada cairan ekoenzim, surfaktan, MES atau metil ester sulforat, dan aquades. Selanjutnya itu ada cara kerja pembuatan sabun cuci tangan berbasis ekoenzim. Sabun cair ekoenzim ini dibuat beberapa variasi. Kami mengambil ada 3 variasi. Yang pertama yaitu adalah melakukan atau melarutkan garam dan MES dengan aquades dengan cara dipanaskan. Setelah ketiga larutan itu dingin, menyiapkan 3 gelas kimia FO, F1, F2. Gelas pertama dengan komposisi MES 5 gram dan 27,5 ml. Garamnya 2,5 ml. Aquadesnya yaitu 7,5. Terus untuk gelas keduanya itu ada MES-nya 27,5
5 mili, ekoenzimnya ada 10 mili, terus gliserolnya itu sebanyak 1 gram, kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 5 mili. Untuk gelas ketiga, mesnya digunakan sebanyak 27,5 mili, ekoenzim 5 mg, garamnya digunakan 2,5 mili, untuk gliserilnya hanya 1 gram, terus Aquades 5 mili. Untuk selanjutnya itu diaduk untuk tiap gelasnya hingga larut sesuai dengan ketentuan yaitu homogen. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sabun cuci tangan berbasis ekoenzim yang diformulasikan dalam 3 variasi yaitu F0 tanpa penambahan ekoenzim, F1 dan F2 dengan penambahan ekoenzim yang volumenya berbeda untuk mengetahui perbandingan dari masing-masing komposisi. Bahan tambahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci tangan berbasis ekoenzim yaitu metil ester sulfonat atau MES, gliserin, garam kasar, dan Aquades. Berdasarkan hasil pengamatan, sabun cuci tangan ekoenzim memiliki ciri-ciri F2 yaitu berwarna coklat, F1 bening kecoklatan, dan F0 berwarna bening, beraroma segar, buah khas ekoenzim, dan bertekstur cair agak kental. Sediaan sabun dianggap memenuhi persyaratan jika tinggi busa yang dihasilkan berada dalam kisaran 13-220 mm atau setara dengan 1,3 sampai 22 cm menurut Sari et al. 2019. Pada penelitian yang dilakukan, sabun cair yang menghasilkan tinggi busa dalam rentang 2,3 sampai 3 cm sehingga memenuhi syarat kisaran tinggi busa yang ditentukan. Kemudian uji pH sabun cair menurut SNI 2588 sampai 2017, pH sabun cair cuci tangan adalah 4-10. Penurunan nilai pH juga dipengaruhi oleh volume ekoenzim yang digunakan. Semakin banyak ekoenzim yang ditambahkan, maka pH campuran akan semakin kecil atau asam yang dipengaruhi oleh kandungan asam organik dalam ekoenzim. Menurut Hari 1973. Berdasarkan hasil pengujian, pH sabun cair ekoenzim F2 yaitu dengan nilai 5, kemudian F1 dengan nilai 4 dan F0 sama dengan 6. Kemudian sehingga masih masuk dalam rentang persyaratan sesuai dengan SNI. Kemudian uji efektivitas sabun cair ekoenzim. Pengujian yang dilakukan untuk membandingkan karakteristik tiap variasi sabun yang meliputi uji ketinggian busa, daya pembersihan, efek kelembaban, kekesatan, dan kesegaran sabun terhadap kulit. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa sabun cair yang menggunakan lebih banyak ekoenzim memiliki daya bersih yang lebih tinggi dibandingkan formulasi sabun yang menggunakan sedikit ekoenzim ataupun kontrol negatif yang sama sekali tidak menggunakan ekoenzim. Sejalan dengan hasil tersebut, sabun cair dengan formulasi ekoenzim lebih tinggi juga memberikan sensasi kesat yang lebih kuat, melebihi sabun komersil yang digunakan sebagai kontrol positif. Daya melembabkan dari masing-masing formulasi memiliki kemiripan, akan tetapi daya kelembapan jika dibandingkan dengan sabun cair komersil masih sangat jauh. Bahan yang digunakan untuk memberikan efek kelembaban adalah gliserin. Tingkat kesegaran pada formula yang tidak ditambahkan ekoenzim memiliki tingkat kesegaran paling rendah, sedangkan formulasi yang paling banyak penambahan ekoenzim adalah yang memiliki tingkat kesegaran paling tinggi. Semakin tinggi tingkat kesegaran yang tinggi, mempunyai tingkat daya bersih yang tinggi, sehingga daya bersih yang tinggi menandakan bahwa sabun memiliki efektivitas yang baik. Sabun cuci tangan yang kami buat dengan ekoenzim kali ini sama dengan sabun komersil pada umumnya yang menghasilkan busa baik dan berbau seperti sabun pada umumnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik, uji pH, dan uji efektivitas, sediaan sabun cair cuci tangan berbasis ekoenzim sudah sesuai persyaratan SNI. Dengan kata lain, ekoenzim memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan aktif pada sabun cair yang ramah lingkungan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, formulasi yang paling baik efektivitasnya adalah yang mengandung ekoenzim paling banyak.
Dikarenakan semakin besar volume ekoenzim yang digunakan dalam formulasi, maka efektivitas semakin meningkat dikarenakan mengandung enzim hidrolitik seperti amilase, lipase, dan protease yang berperan dalam mendegradasi komponen penyusun noda. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dari sabun cair berbasis ekoenzim untuk membuktikan manfaatnya sebagai sabun antiseptik alami. Saya rasa cukup dari kami yang sudah membahas tentang pembuatan sabun cuci tangan antibakteri dari ekoenzim dari limbah buah-buahan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang sudah membimbing kami selama 1 semester penuh ini, dan kami mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.